Roh Kudus mengajar saya bahwa itu mengotori bait Allah. Dan saya tidak sama sampai hari ini. Menurut pengurapan yang ajar saya, bukan pendeta ajar saya. Sekarang pendeta ajar di mana-mana, itu tidak najis. Bagi saya, Yohanes sudah menulis pengurapan, sebenarnya kamu tidak perlu diajari oleh orang lain. Sebab pengurapan itu telah mengajar kamu dan pengajarannya itu benar. Saya punya saudara Sarah ipar satu, kita di kantor desa, yang main rokok. Pada awalnya dia tamatan teologi dari Batu Plat GKI. Pelayanannya tidak jauh dari kita, walaupun GKI. Urapan saya rasakan pada waktu pertama kali dia berkhotbah pada pesta ibadah Natal di gereja. Sekarang saya tidak tahu, saya tanya, makan gula-gula apa tidak bagi sama ipar ini, sama-sama pendeta lagi, laku ipar lagi. Tidak sama dia. Dia tak gula darah. Masa kita lupa iparnya. Dia tak gula darah, jadi gula darah. Bilang ini, dia usahaku celana kalau saku celana jam, besar begini. Saya gambar saya terima kasih. Saudara-saudara dan saya, jangan membinasakan bait Allah. Pelihara bait Allah itu. Dia menjaga hidupmu. Engkau sudah keluar dari dunia, jangan jadi lagi seperti orang dunia. Bahkan pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menata hidup, menuju kepada kebenaran, lanjut pada kesempurnaan. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupan kita? Kesabaran Tuhan itu cukup bagi kehidupan kita. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi musuh daripada Allah. Allah bangkit bertindak dan membinasakan kita. Saudara-saudara, kita hidup di dalam Roh Kudus, tidak ada perkara yang tersembunyi. Ya? Ada masalah rohani dalam diri kita, gembala pasti tahu. Orang-orang berkarunia pasti tahu. Tidak ada. Jangan bilang saya sendiri. Jangan tebak tua ada, memtua ada. Tidak usah. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Hati kita saja terbuka lebar. Dan orang tahu siapa kita hari ini. Karena itu betapa mulia, betapa indahnya kalau Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Karena itu jaga hidupmu. Jaga dirimu. Sebab dirimu baik. Kalau dirimu baik Allah, tidak usah bersusah-susah untuk jaga. Jadi sekarang ada, apalagi yang mati saya itu, di Palembang itu, ibu pendeta. Kalau Allah ada di dalam hidupmu, Roh Allah ada dalam hidupmu. Belum ada saja, cari percaya saja, baru dimeteraikan saja, rambut di kepala Tuhan sudah jauh, dia hitung semua. Tahapan-tahapan untuk hidup dan kepenuhan dalam Roh Kudus. Pertama, saudara menjadi orang yang percaya kepada Allah, saudara baru dimeteraikan oleh Roh Kudus. Belum kepenuhan aja, Tuhan sudah jauh. Sebab kita
kita sudah dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Allah jamin kita. Tidak perlu kita takut. Oleh karena itu jaga baik-baik kehidupan kita. Saya ulang-ulang, jaga kekudusan dalam hidupmu. Pertahankan kebenaran dalam hidupmu. Soalnya engkau dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini belum datang ke surga. Itu masih ada yang terkenal ini. Yang kejahatannya makin bertambah-tambah. Dan ini akan menjadi tantangan utama dalam hidupmu. Mau kembali kok, pelan-pelan kok kembali kok. Persaingan akan makin bertambah. Bukan hanya dalam kejahatan, tapi hal-hal yang mendatangkan penghidupan, keuntungan dalam penghidupanmu juga akan makin bertambah-tambah. Makin meningkat. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Makanya saya bilang apa, kalau orang benar itu tidak pernah mengeluh oleh karena kebenaran yang dia pertahankan, ternyata dia tidak hidup benar. Kalau di mana dia diam, dia itu dunia aman bagi dia, maka ternyata dia tidak berbeda dengan lingkungan. Dia tidak berbeda dengan orang lain. Aman. Saudara-saudara, saya menyadari mau menjelang kedatangan Tuhan ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga, banyak orang akan menjadi murtad dan meninggalkan jalan yang benar. Dan dengan demikian sekaligus menduka citakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjelaskan juga. Karena roh baiknya telah ditulis. Hal yang kedua yang perlu kita lihat, persekutuan saya dan saudara ini merupakan satu bangunan Allah yang kudus, yang sementara Allah bangun menjadi baiknya di tempat ini. Saudara-saudara perlu memperhatikan baik-baik, persekutuan gereja ini harus dipelihara dengan baik, ya. Dan bisa terpelihara kalau semua orang ini hidup di dalam kasih. Kalau kita semua sudah kehilangan kasih, maka kalau kita tidak hidup di dalam kasih lagi, berarti persekutuan ini tidak lagi dibangun di dalam kasih. Apa akibatnya nanti, saudara-saudara? Berbagai keadaan yang kita telah miliki dalam hidup kita akan kembali. Dan tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Akan menimbulkan kembali kecemburuan. Akan mengarahkan kepada ketinggian hati dan kesombongan. Akan mendatangkan iri hati, dan itu akan merupakan racun yang menghancurkan persekutuan gereja Tuhan. Kita tidak akan bebas lagi beribadah di dalam roh. Semua serba cemburu, semua datang iri hati. Sebab kasih yang bisa mengikat dan mempersatukan kita. Iri hati dan kecemburuan adalah alat yang menghancurkan persekutuan umat Tuhan. Dan kalau itu sudah mulai terjadi, kita tidak bisa hidup tunduk lagi kepada pimpinan Roh Kudus. Karena apa yang kita pikirkan bukanlah pikiran Allah. Apa yang kita kehendaki adalah keinginan kita sendiri dan bukan keinginan. Apa nanti yang akan terjadi, saudara-saudaraku sekalian? Kehancuran dan kehancuran. Ini di dalam alam roh, tapi akan nampak di dalam alam nyata.
Apabila gereja tidak lagi, persekutuan gereja tidak lagi hidup dalam seia sekata, tidak hidup dalam sehati, apalagi tidak berjalan dalam tuntunan roh, Anda akan lihat semuanya adalah kegagalan. Yang kita lihat adalah kegagalan. Apakah Allah menginginkan demikian? Kita melihat sepanjang masa bahwa Allah tidak pernah gagal dalam segala hal. Bahkan Allah hidup dan berkuasa, yang mampu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Pada yang hampa bisa ada roti yang berkelimpahan. Batu yang keras bisa mengalirkan air. Pada yang sunyi bisa mendatangkan laut yang cukup bagi bangsa Israel. Laut Kolsum bisa terbelah menjadi daratan. Mengapa Allah tidak bisa melakukan apa yang saudaraku sekalian kita inginkan? Karena yang kita inginkan semata-mata adalah keinginan kita dan bukan keinginan Allah. Oleh karena itu, seberapa jauh kita boleh melihat keberhasilan dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan yang kita hadapi, merupakan tanggung jawab kita. Kita akan menilai sejauh mana Allah berdiam di tengah-tengah kita, Allah bersama-sama dengan kita. Maka saya percaya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal itu, sebenarnya bagi Allah perkara-perkara yang kecil. Tetapi karena kita tidak, saudara, memelihara baik Allah, kita membinasakan. Dan hal yang sangat inti dalam kebenaran ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah jangan coba-coba menghancurkan persekutuan gereja umat Tuhan yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Jangan. Saudara sudah buktikan di mana-mana. Orang-orang yang coba-coba mau menghancurkan persekutuan orang-orang yang percaya, ya memang itu adalah rencana Allah dan kehendak Allah, dan memang itulah Allah yang bangun, Allah tetap berdiri. Allah tidak pernah berdiam diri. Tetapi saudara-saudara, kadangkala yang awalnya yang kita hadapi adalah musuh-musuh dari luar, tapi nanti akhir-akhirnya musuh-musuh dari dalam. Siapa orang-orangnya? Orang yang pernah mengecap kasih kebaikan Tuhan, orang yang pernah mengalami kemurahan Tuhan, orang yang pernah diurapi oleh Roh Kudus, tapi sudah hidup sama seperti Saul, tidak menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran. Orang yang sudah terpengaruh, jangan bilang tidak ada musuh. Saya khotbah kepada saudara pada minggu lalu tentang bagaimana saudara Saul dan Yonatan mati sekali dalam sehari. Bukankah mereka itu adalah sahabat-sahabat daripada Saul? Tetapi apabila mereka telah menjadi orang-orang fasik, sudah mendurhaka terhadap saudara pimpinan Allah, apa terjadi? Mereka berbalik menjadi musuh dan menghancurkan gereja Tuhan. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak perlu pakai baju pengaman di kepala, tidak perlu pakai baju sirah. Jaga diri supaya siapa berani menghancurkan persekutuan orang benar, Allah akan bertindak dan akan menghancurkan dia. Secara nyata atau secara tidak nyata, saudara akan buktikan. Karena ini firman Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. Tak perlu jaga-jaga diri. Nanti dia berurusan dengan Allah. Tak perlu cari solusi. Karena tidak ada solusi yang lain kecuali kita kembali tunduk kepadanya. Saul sudah mendurhaka terhadap urapan saja, dia masih bilang Samuel, "Hei Samuel, memang saya sudah berdosa, tapi engkau harus beri hormat kepada saya. Saya tidak ada solusi yang lain. Selama saya melayani Tuhan, saya tidak ada solusi yang lain."
Yesus berdosa, lu harus hormat sama saya. Anda bermain-main dengan gereja yang dimana Allah tidak membangunnya sendiri dengan tangannya sendiri, Anda masih berontak. Tapi kalau Anda bermain-main dengan gereja yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri, Anda akan berhadapan dengan Allah. Sebab barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Saudara mungkin berpikir, kepala ini rupanya aneh-aneh aja. Ada orang berontak di sini. Tidak. Tapi apa yang Allah taruh firman dalam diri saya untuk saya ngomong dong. Biasa saya begitu. Siapa tahu yang belum pernah terlintas dalam pikiran ini hal itu bisa jadi. Siapa tahu ada di bawah pohon akan terjadi dan sementara terjadi. Kuasa dosa itu akan bekerja seperti penyakit kanker, perlahan-lahan dia makan dari dalam. Tapi tidak pernah ada satu dosa pun yang tersembunyi bagi Allah. Bukan hanya kebenaran yang Allah lihat dan Allah pilih, tapi Allah sangat cemburu terhadap dosa yang sementara bekerja dan terjadi dalam gereja. Karena memang Allah membentuk dan membangun gereja hanya dengan satu tujuan, dia telah menyisihkan dan memisahkannya dan melalui karya-karya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan emas perak, bukan dengan bayaran SK Sinode. 300 juta dapat satu SK Sinode, 300 juta. Tapi dengan darah yang mahal. Karena itu dalam ayat 17 berkata demikian. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Karena itu hamba Tuhan melayani Tuhan, kita tidak perlu memakai payung. Omong tentang organisasi, hukum aturan sebagai payung. Tapi omong tentang perlindungan Tuhan, tidak perlu kita memakai siapa-siapa pun jadi payung sama kita. Rambut di kepala kita Allah hitung. Dan hari depan kita Allah tahu. Saya baru mengalami satu peristiwa yang aneh saja, saya sudah tahu. Dan perlu datang kepada seorang nabi untuk berdoa tanya Tuhan. Hal itu akan terjadi. Saudara-saudara dengarkan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk pelihara hidup kita. Mengapa? Di dalam kekudusan kebenaran. Mengapa? Karena kita adalah bait Allah. Dan yang kedua, kita perlu pelihara persekutuan ini. Supaya di mana Allah bisa hadir dan rohnya bisa bekerja dengan luar biasa. Jangan masing-masing dengan kepentingan diri sendiri. Jangan bawa sifat duniawi masukkan dalam gereja Tuhan. Jangan bawa kesombonganmu, kehebatanmu bawa dalam gereja Tuhan. Tinggalkan itu. Bawa hidupmu yang baru, yang telah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Yesus dan firman-Nya sendiri. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Allah sangat mengasihi dan memperhatikan gereja ini. Karena dia telah melimpahkan kasih karunia yang besar dan luar biasa. Dari sudut ilmu pengetahuan, saya sadar bahwa kita ini, saudaraku sekalian, sangat keterbelakangan dalam pendidikan. Tapi dari sudut kasih karunia, saya menyadari gereja ini kaya dengan kasih karunia. Dari sudut ekonomi kita tidak seberapa mampunya kita. Tapi dari kekayaan Allah, Allah melimpahkan kekayaannya yang luar biasa. Kalau hari ini dia bilang dia menyatakan mujizat, dia akan menyatakan mujizat.
dengan cara-cara Allah tertentu. Tidak bisa ada metode yang kita cetuskan untuk Tuhan sendiri mengadakan mujizat. Oleh karena itu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita memperhatikan baik Allah ini perlu dipelihara. Pertama diri kita, yang kedua persekutuan ini harus dipelihara. Di sini ada orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipisahkan. Keliru benar kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sudah dipisahkan. Kita sudah keluar. Apa salahnya saudara-saudara? Kalau kita beribadah di gereja lain kan sama juga, ada firman, ada pujian. Tapi Tuhan panggil kita keluar, saudara datang ke sini. Ada maksud Tuhan secara khusus. Dia mau menyatakan kepribadiannya kepada kita. Dan kebenarannya yang sesuai. Bukan kurang apa-apa. Sampai gereja ini dibangun, saya mau bilang kepada saudara, ada orang-orang yang keluar ini adalah orang-orang menjadi andil bagi gereja lain. Bisa dipersiapkan mau jadi dulu putusan. Tapi orang bisa keluar. Karena Tuhan yang panggil untuk datang ke sini. Masa tidak ada perbedaan? Masa kita menganggap sedih semuanya itu? Allah yang telah memanggil kita ini. Dan sungguh kita merasakan kehadiran Allah, tuntunan Allah dalam diri kita. Kita mengalami berbagai tanda mujizat dan tanda ajaib dalam kehidupan kita. Kita gampang melupakan dan menyangkali semuanya itu. Saudara-saudara dan saya dengar firman Tuhan. Janganlah kita bermain-main dengan kehidupan yang lama. Melainkan kita harus tinggalkan. Sebab kebenaran mencatat kalau kita bermain-main dalam kehidupan kita yang kembali dalam kehidupan kita, kemudian Allah akan berbalik dan memusuhi kita. Saudara merasa bahwa ini terlalu, mungkin saudara dengar suara saya, saudara menyerah. Tapi ini kebenaran. Saudara baca bangsa Israel itu dalam perjalanan panjang sabar Allah, mujizat tetap jadi, hanya Allah menjamin untuk mereka masuk tanah Kanaan, untuk lihat bahwa betul Kanaan. Tapi pada akhirnya Yesaya menubuatkan Allah berbalik menjadi musuh. Allah tidak punya rancangan kecelakaan bagi kita, melainkan rancangan damai sejahtera. Allah tidak panggil kita lantas dia hukum kita dan kita mati. Sampai nanti orang lain bilang Allah sudah mampu lain. Berurus berdoa. Tidak jadi. Bukan. Allah bukan menentukan kita bagi itu. Bagi hal itu. Allah punya rancangan damai sejahtera bagi kita. Allah menyediakan masa depan bagi gereja ini. Karena itu kita punya kewajiban untuk pelihara diri kita. Jaga kekudusan. Jadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Jadilah orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan pertama dulu. Jangan takut ke manusia itu pertama, takut ke Tuhan nomor. Saudara ada nomor urut berapa di sana? Takut pertama itu kepada Tuhan dulu. Soal manusia, takut kepada manusia itu sudah hal biasa. Itu sudah terjadi di mana-mana. Tetapi takut kepada Tuhan. Rendah hati dan takut kepada Tuhan.
Oleh karena itu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab yang kedua, memelihara persekutuan gereja ini. Sebagai orang-orang yang dipanggil dari berbagai suku bahasa, dari berbagai tingkat ekonomi dan pengetahuan, dari berbagai posisi, sebagai petani, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai tukang ojek, sebagai tukang batu, mari kita jaga baik-baik. Perbedaan-perbedaan itu ada di tengah-tengah kita, tapi kita harus tahu kita punya kesamaan, adalah kita anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang beriman yang di dalamnya di sini kita memelihara akan iman kita, dan kita berjuang untuk bertumbuh di dalam iman menuju pada kesempurnaan. Oleh karena itu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawab yang kedua, pelihara persekutuan ini. Wanita kah, pria kah, tua kah, muda kah, pelihara persekutuan ini. Dan kita bisa membangun kembali persekutuan ini dengan utuh dan memelihara yang baik kalau kita semua kembali kepada kasih Allah. Kasih Allah. Sebab hanya kasih yang bisa mengikat dan mempersatukan kembali kita. Dan yang ketiga, kita harus pelihara tempat ini. Tempat ini bukan tempat kita melakukan dosa di sini. Tempat ini bukan kita membawa saudaraku sekalian tabiat-tabiat duniawi untuk kembali masuk ke tempat ini. Bukan kita mendewakan gedung gereja, tapi kita percaya bahwa di sini ada hadirat Allah. Yesus saja berkata, karena cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang hanya berjual beli aja, tukar menukar barang saja. Apalagi kita membawa segala dosa-dosa kita. Ya, di bulan lalu saya bilang apa? Orang Kristen di Timur ini gampang-gampang aja. Tapi saya lihat di tempat-tempat lain, orang mau datang ibadah saja, dia harus berdoa, koreksi diri, berdoa sungguh-sungguh dulu. Mungkinkah itu penerapan firman yang disadarkan bahwa kalau hanya bawa persembahan, taruh di peti saja, harus koreksi diri. Baru bawa persembahan dan taruh di peti. Kita membawa segala keadaan kita datang di sini. Bagaimana roh Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita? Dan bagaimana Allah mau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kita? Kalau dalam hati ada kebencian, dalam hati ada kemarahan, dalam hati ada iri hati, dalam hati ada kesombongan, dalam hati ada keangkuhan, dalam hati ada ketamakan. Bagaimana roh Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita? Ini tempat di mana iman kita bertumbuh dan di mana kita memberi kesempatan Allah bekerja di antara kita dalam ibadah kita. Minggu lalu saya bilang apa, banyak orang menganggap rendah ibadah karena memang dia bangun dengan akal pikiran sendiri. Saya kasih saudara contoh tentang Kain dan Habel. Kain membangun ibadah dengan akal-akalan dan pikiran sendiri. Dia memilih yang baik, yang tidak baik, dia layan dibawa kepada Tuhan. Habel beribadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan itu menjadi gambaran tentang anak domba yang akan dipersembahkan di atas kayu salib. Itulah Yesus Kristus dalam kitab Kejadian. Oleh sebab itu kita tidak akan berbangga bahwa saya telah dikuduskan. Rasul Paulus pernah menekankan, kuduskanlah Kristus di dalam hidup. Tiap-tiap saat kita harus koreksi diri. Hati, pikiran kita. Kita pun harus koreksi. Pribadi lepas pribadi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sesama? Bagaimana dengan Tuhan? Kita perlu koreksi.
Kalau tidak demikian, ibadah kita tidak akan mendatangkan kepuasan. Rasul Paulus berkata secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi kuasa ibadah itu telah ditiadakan. Kita semua kalau berserah pada tuntunan Tuhan, kita tahu menyerahkan hidup kita Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Minggu ini kami tidak datang untuk mencari informasi apa di sini Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Maka 9 kebahagiaan dalam Injil Matius khotbah di atas bukit Zaitun. Berbahagialah orang lapar dan haus, karena mereka itu akan dipuaskan. Saudara-saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan. Kalau kita diperdaya oleh kuasa iblis, kita perlu menyadari kehidupan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau tinggalkan semua, dan kita mau memelihara hidup kita. Kita mau memelihara persekutuan ini. Kita mau memelihara tempat ini sebagai tempat di mana hadirat Allah dan kuasa Allah. Tempat di mana kita menerima kuasa keberkatan secara rohani, secara jasmani di tempat ini. Pelihara. Jangan minggu lalu datang ke sini dengan pikiran yang kurang beres dengan sesama hamba Tuhan, sesama datang lagi minggu depan, datang lagi bawa itu lagi. Itu melekat terus. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah saudara? Bagaimana Allah mau bekerja di tengah-tengah saudara dan saya? Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita mengakui seorang akan yang lain, baik itu dosa, tindakan kejahatan. Kalau kita mengakuinya, saya percaya itu awal dari sebuah perubahan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Pendeta tidak bisa merubah apa-apa. Siapapun pendeta, apapun khotbahnya, apapun pengajarannya, hanya Allah yang bisa mengubah akan kehidupan manusia. Berbagai kegagalan kita lihat di dalam pelayanan banyak hamba Tuhan. Dan berbagai hikmat dan kecerdikan mengadakan berbagai metode dan ide untuk hanya mau melihat satu perubahan sangat sulit. Sadar atau tidak sadar, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya melihat banyak kegagalan di dalam semangat perjuangan kami sebagai hamba Allah. Kalau orang yang buta, kalau orang yang tidak berakal sehat, pasti dia bilang apa? Oke aja. Tahun depan lagi kita bikin lagi begini. Tapi mari kita melihat hasil. Berhasil atau tidak. Oleh sebab itu saya dan saudara, mari kita pelihara baik-baik hidup kita. Kita mau kembali kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan langsung mengingatkan kembali bahwa kita adalah baik Allah. Dan yang diam di dalam hati kita adalah Roh Allah. Pada siang hari ini Allah menyatakan kepada kita bahwa saudara dan saya, hal yang pertama, berhati-hati. Sebab barang siapa membinasakan Roh Allah, baik Allah akan membinasakan dia. Dan hal yang kedua, jangan takut kalau saudara orang membinasakan baik Allah, itu bukan urusan saudara, itu urusan Allah. Allah sendiri akan bertindak. Saya mempercayakan diri saya kepada kebenaran firman ini sebagai seorang hamba Allah. Kita semua harus mempercayakan diri kita kepada kebenaran firman Allah, karena kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan kecewa. Dennis bilang sama saya mimpi. Ini tiap-tiap sore enggak? Jatuh hancur semua. Saya bilang, yang penting tahu lo begitu kan. Daripada nanti saya lupa dan tersinggung. Orang diurapi Roh Kudus lagi tersinggung. Karena memang dia tidak tahu
Kami berurus tak bersaksi ya. Ya. Bersaksi. Jemaat bilang bersaksi. Saudara-saudara, bersyukur kalau saudara tahu. Oleh sebab itu saudara-saudara dan saya, 3 hal yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Pelihara diri saudara, sebab saudara baik Allah. Pelihara persekutuan ini. Persekutuan ini adalah baik Allah, di mana Allah bekerja. Pelihara dan jaga tempat ini, sebab di sini ada Allah. Saudara dan saya menghancurkan baik Allah pribadinya, dan dosa kembali tinggal di dalam hidupnya. Kembali Allah akan memusuhi engkau. Kalau engkau menghancurkan persekutuan ini, kembali Allah akan memusuhi engkau dan bertindak. Oleh karena itu mari kita jaga. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja dan mengadakan banyak tanda-tanda mujizat dalam hidup kita, rumah tangga keluarga kita, persekutuan gereja ini. Bahkan di tempat ini Tuhan akan mengadakan mujizat. Terima kasih.